وصلى الله عليه وسلم الشهيد أحمد الشهيد والحاشم الحمد لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على والدي آمين. Ittala'tu, ditampakkan sapa insun alal jannati ing atase surga, fawajadtu maka nemu sapa insun aktsara ahliha ing luwih akeh penduduknya jannah iku al-fuqara. Al-fuqara wa tala'tu lan ningali sapa insun ala nari ing atase neraka, fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Fawajadtu maka nemu sapa insun aktsara ahliha ing luwih akeh penghuni neraka iku an-nisa. Penduduk surga mayoritas fuqara, mayoritas penduduk neraka an-nisa. Atib al-kalama wa afshis salama wa sil al-arhama wa salli bil-laili wan nasu niyamun thumma dukhulil jannata bisalam. Atib perbaikilah, bagusono sapa sira al-kalama ing omongan, wa afshi lan menyebarkanlah, wa afshi lan menyebarkanlah sapa sira akeh assalamu ing salam, wasil lan lepomo, wasil lan jambunglah sapa sira al-arhama ing sanak fakir. Namanya silaturrahim itu bukan kepada yang sudah nyambung. Silaturahim itu kepada saudara, kolega, temannya orang tua yang sudah lama tidak pernah ketemu. Kita sambung, itu namanya silaturahim. Kalau sudah tiap hari main ke rumah itu bukan silaturahim namanya, ya, balas berkunjung. Silaturahim itu nilainya besar. Karena apa? Karena selama ini sudah terputus, kita sambung. Jadi nilainya menjadi besar, signifikan. Jangan nyambung sama yang sudah nyambung, ya bukan nyambung namanya. Ya, kayak itu disebut dengan silaturahim. Wa sholli bil-laili, lan sholat sunnah bil-laili dalam waktu malam, qiyamul lail, tahajud, tasbih. Wa nasu halai utawi sira iku dia wa nasu halai utawi manusa iku dia padha turu. Artinya sholatlah di tengah malam ketika pada manusia sedang tidur. Summa dukhul maka mlebu sapa sira al-jannata ing surga bisalam kalawan selamat. Kalau 4 hal ini kamu lakukan, Nabi menggaransi kamu masuk surga. Bicara yang baik, menyenangkan, atib tibul kalam, kemudian senang menyebarkan salam, ketemu orang dahului mengulur salam, kemudian nyambung silaturahim dan istiqomah qiyamul lail. Atfalul mu'minin, atfalul mu'minin utai pira-pira bocah ciliknya, pira-pira wong mukmin fi jabalin ing dalam gunung fil jannah, fi jabalin ing dalam gunung fil jannah ing dalam surga. Ya kulu kang rambut ing atfal
sapa Ibrahim Nabi Ibrahim wa Sarah lan Siti Sarah hatta yarudda sehingga mengembalikan sapa sehingga mengembalikan sapa Ibrahim ilal atfal dikembalikan ila abaihim maring biro-biro bapaknya atfal yaumal kiamati dalam hari kiamat. Maksudnya apa? Anak-anak yang mati bayi itu semua akan langsung masuk surga kan? Nah di surga itu dirawat oleh Nabiullah Ibrahim beserta ibu Sarah. Nanti kalau ketemu bapaknya sudah masuk surga dikembalikan. Utlubul hawaij. Gimana kalau bapaknya nggak masuk surga? Dicari sama anaknya, itu kelebihannya ya. Kalau punya tabungan istilahnya, punya anak mati bayi, nah itu tabungan itu. Kecuali orang tuanya, naudzubillah, su'ul khotimah, musyrik, kafir, maka dia pasti masuk surga karena ditarik anaknya. Ya mungkin meskipun lama, mungkin baru ketemu, setelah diopong dulu di neraka, dicari-cari, akhirnya ketemu oleh anaknya, diminta kepada Tuhan, akhirnya dimasukkan surga. Itu ya, kalau punya anak mati bayi. Utlubul hawaij. Bagaimana kalau anaknya dimasukkan kresek dibuang di jalan? Orang tuanya yang masukkan neraka. Orang tuanya. Dibalik sekarang, yang banyak bayi-bayi malah dimasukkan tas kresek, ya Allah, dibuang di tempat sampah. Alhamdulillah. Ini manusia itu sekarang sudah tak punya nurani ya. Utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Utlubu oleh sapa sira hawaij ing pira-pira kebutuhan. Utlubu mencarilah kamu al hawaij ing pira-pira kebutuhan bi'izzatil anfusi kalau kemuliaan mulianya awak dewi apa bi'izzatil anfusi kalau kemuliaan diri. Kamu hidup di dunia itu pasti punya kebutuhan, tapi jangan sampai mengorbankan harga diri. Fa'innal umur tajri bil maqadir. Kenapa? Fa'innal umur muqassat terjadi perkara ikut tajri lumaku apa umur bil maqadir kalau biro-biro kepastian. Sudah ada ukurannya. Rizki itu sudah ada takarannya. Rizki itu tidak mungkin salah alamat. Setiap manusia itu sudah ada jatah rizkinya. Sebelum jatah rizkinya habis, maka manusia itu tidak mati. Nah gitu ya. Cuma beda-beda orang itu mendapatkan jatah rizkinya. Ada diberikan ketika masih muda, dihabiskan ketika masih muda, foya-foya, tua jadi luta-luta. Ada yang diberikan ketika sudah tua, kan ada gitu. Ada yang diberikan muda sampai tua, ada mulai kecil sampai tua baru diberikan, tapi langsung sakit sampai mati. Artinya apa? Rezekinya diberikan ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ada yang begitu. Tapi pada prinsipnya jatah rezeki itu akan Allah berikan kepada orang itu selama hidup. Sebelum selesai urusan rezekinya itu, jatahnya itu akan Allah sebelum itu, maka dia tidak akan meninggal. Makanya kita dalam hal ini jangan sampai kita mencari rezeki dalam artian berlebihan sampai mengorbankan izzatil anfus, harga diri.
Jangan. Cara mencari rezeki itu yang memang harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat, agar apa yang kita peroleh itu betul-betul jatah kita dan berkah, gitu ya. Utlubur rizqa fi khabariyal ardi. Utlubu ar-rizqa. Oleh sapa sira ar-rizqa ini rizki fi khabariyal ardi, yang pira-pira apa tempat lipatan bumi. Ya, di setiap celah bumi, karena setiap tempat itu ada rezekinya, gitu ya. Hidup di mana saja di bumi, namanya bumi Allah. Itu setiap tempat itu mesti ada rezeki. Ada sukanya juga ada duka. Utlubul ma'rufa min ruhama'i ummati ta'ishu fi aqnabihim wa la tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum fa innal la'nata tanzilu alaihim. Utlubu oleh sapa sira al-ma'rufa kebaikan min ruhama'i ummati, saking pira-pira wong kang welase umat ingsun. Ta'ishu urip sapa sira akeh fi aknafihim, ing dalam perlindungane ruhama umat itu. Wala tatlubu lan ojo golek sapa sirahu ing ma'ruf minal qasiyati, saking pira-pira wong kang atos apa kulubuh hatinya ummati. Fa innal la'nata muqasat min la'nat iku tanzilu turun apa la'nat alaihim min atasi qasiyah. Ya Ali, wahai Ali, inna Allah ta'ala khalaqal ma'rufa wa khalaqa lahu ahlan. Ya Ali, Ali, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu khalaqa, menciptakan sapa Allah al-ma'rufa, kebaikan, al-ma'rufa kebaikan, wa khalaqa, menciptakan sapa Allah lahu maring ma'ruf ahlan, ahlinya. Allah menciptakan kebaikan dan setiap kebaikan itu ada ahlinya. Fahabbaba maka sebenarnya sapa sira, fahabbaba maka demen apa ma'ruf ilaihim maring ahlan, fi'alahu ing nglakoni ma'ruf. Fi'alahum yang mengerjakan ma'ruf. Wa wajhalan ngadepaken. Wa khalaqa, inna Allah ta'ala itu khalaqa, menciptakan Allah al-ma'rufa, wa khalaqa, menciptakan sapa Allah lahu maring ma'ruf ahlan ing ahlinya. Fahabbaba maka demenaken, menciptakan, demenaken, menyenangkan. Beda ya. Demenaken itu apa bahasa Indonesia? Demenaken, membuat senang. Ya, apa demenaken? Satu kata. Demenaken. Apakah? Fahabbaba maka demenaken. Bahasa Indonesia apa? Fahabbaba maka membuat senang, membuatkan senang, demenaken itu nyenengaken, demenaken sapa Allah hu ing ma'ruf. Nah, itu apa artinya? Jawabannya enak, demenaken. Di Indonesia kan jadi apa? Fahabbaba
maka Allah membuat senang kepada kebaikan ilaihim maring ummati wa habbaba la temenakan sapa Allah ilaihim maring ummati fi alahu ngerjakan ma'ruf wa wajjahalan ngadepaken sapa Allah ilaihim maring ummati tullabahu pira-pira wong kang golek ma'ruf kama wajah kaya oleh menghadapkan sapa Allah al-ma'in abanu ilal ardi maring al-jadbah kang kering litahya supaya menghidupkan bihi kalawan alma ahluha ahlul ardil jadbah litahya supaya muripakan apa bihi kalawan ma apa menghidupkan apa sopo ahluha supaya hidup ya litahya supaya hidup bihi kalawan ma sopo ahluha ahli penduduknya jadbah al-ardi al-jadbah inna ahlal ma'rufi nukorsa temenin penduduk ahli kebaikan inna ahlal ma'rufi sesungguhnya ahli kebaikan di dunia ikut tetap di dalam dunia ya ahlul iku ahlul ma'ruf ahli kebaikan fil akhirah orang yang ahli baik berbuat baik di dunia itu juga besok kelak termasuk orang yang ahli ma'ruf utlubu al-ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin utlubu oleh asal-asal mencarilah kamu al-ilma ilmu walau bisin sekalipun ke negeri Cina. Kenapa? Fa inna talabal ilmi karena sesungguhnya mencari ilmu itu faridatun wajib ain ala kulli muslimin tiap-tiap muslim. Innal malaikata sesungguhnya malaikat kita ta'u meletakkan serta malaikat ajnihataha yang sayapnya malaikat li talibil ilmi mari wong kang cari ilmu ridhoan karena ridho bima kalau perkara ya bukan mencari sapa talib ya. Jadi dulu saya penasaran dengan hadis ini ketika oleh Allah diberi kesempatan ke Cina, ke Beijing. Kenapa Rasul kok mengatakan utlubul ilma walau bismi? Apa rahasia? Ya, Cina itu memang salah satu peradaban kuno. Ya, Cina itu bagian dari peradaban kuno. Ternyata apa dia negara yang komunis, tidak mengakui ada agama, tapi semangat hidupnya untuk menguasai dunia tidak ada yang mengalahkan orang Cina. Nah, itu pelajaran yang baru mungkin yang bisa diambil kayak gitu. Artinya bagaimana giatnya orang Cina itu mencari kehidupan. Ya memang Tuhannya uang akhirnya. Kita tidak perlu meniru, tapi semangat hidup orang Cina itu luar biasa. Untuk kaya itu luar biasa. Pokoknya segala cara memang dipakai, termasuk tradisi suap, tradisi money laundry, itu memang tradisi di sana, di Polres ini. Ya, itu luar biasa di Cina itu. Ya. Masyarakatnya dia komunis, ateis. Karena tidak ada Tuhan, maka Tuhannya adalah uang. Akibatnya apa? Pekerjaannya memang luar biasa. Sini yang punya Tuhan asli, gak punya etos kerja. Kenapa? Ya sudah, tawakal ala Allah.
Kenapa nggak belajar? Tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Gak lulus, pancen ono tulisannya. Semua diterima, itulah hebatnya kita ya. Jadi apapun kita terima sebagai wujud orang beriman. Ya. Menjadi apa? Islam menjadi dipahami. Ya memang dalam konteks tertentu kita memang harus seperti itu. Tapi tawakal itu terjadi setelah ikhtiar. Kalau sudah terjadi gak boleh menyesal. Itu bedanya orang beriman. Orang beriman itu tidak akan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Beda. Kalau kamu melakukan sesuatu terus menyesal, berarti pada saat melakukan itu kamu tidak dilandasi oleh keimanan. Maksudnya apa? Pada saat kamu melakukan itu, perbuatan itu tidak didasari atas dasar keyakinan ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu hasilnya bergantung kepada Allah, bukan manusia yang menentukan. Itu betulnya di situ. Orang kamu bilang apa? Misalnya kok aku gewetun ini kok iso laopo kok, nah itu. Berarti pada saat kamu melakukan itu tidak atas dasar didasari oleh keimanan. Orang beriman tidak mungkin menyesal. Kenapa? Karena apapun yang terjadi itu disebut dengan takdir. Takdir itu adalah sesuatu keputusan dari Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah. Harus diterima. Artinya apa? Pada saat kamu bismillah, ikhtiar, sudah sangat siap. Sangat siap apapun yang akan terjadi. Itu bedanya ya. Enaknya orang Islam itu di situ. Seharusnya. Kayak di Jepang. Jepang itu karena rasionalitasnya tinggi, semua planning sudah diatur. Saya kuliah 4 tahun, setelah itu saya kuliah lagi 2 tahun, kuliah lagi 3 tahun, investasi 8 tahun, setelah itu saya kerja, dapat gaji sekian juta, 5 tahun saya jadi ini, punya rumah, punya istri, punya jabatan. Ternyata kuliah 4 tahun gak lulus, stres. Terus sampai 6 tahun gak lulus, bunuh diri. Nah, kenapa? Hasil dia target sendiri. Nah itu kan sudah mengintervensi wilayah Tuhan itu. Urusan hasil itu ya urusan Allah. Kenapa? Hasil itu masa yang akan datang. Masa yang akan datang 1 jam ke depan itu wilayahnya Allah, bukan wilayah manusia. Manusia itu ya sekarang ini, kita itu ikhtiar yang sekarang ini. Yang 1 jam sebelumnya yang lewat ya sudah selesai. Bukan kekuasaan kita lagi, milik Allah. Nah, kesadaran itu yang sangat mahal yang harus kita tanamkan. Sehingga hidup ini tidak pernah menyesal. Kalau menyesal itu apa manfaat menyesal? Tidak ada. Apakah dengan menyesal waktu lalu diputar balik? Ya tidak mungkin. Ya, maka setiap kita melakukan ikhtiar apapun, dasarilah dengan keimanan. Maksudnya apa? Sadarilah ini adalah kita lakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk ikhtiar. Kamu belajar untuk menempuh ujian. Ya sudah, itu tugas kita. Hasil ujian ya urusan nanti. Apapun urusan ya. Jadi hasilnya baik, hasilnya tidak baik, ya sudah, kita yakin karena kita beriman, apapun keputusan dari Allah itu pasti yang terbaik. Itu jangan wah pangeran aku sendiri sino kok.
Jadi pengeran yang salah. Ya. Pengeran kok disalah. Allah itu maha baik. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu yang harus kita jaga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.